Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Puji Fatimah Mu'aziroh dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042111060 akan memberikan materi terkait dengan fungsi implisit. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan waktu yang banyak. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaksnya adalah with, buka kurung, plots, tutup kurung, titik 2 implicit plot, buka kurung fungsi, X sama dengan A titik B, Y sama dengan M titik N tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X anggota negatif 10,10 dan Y anggota negatif 10,10. Nah, caranya seperti ditulis dulu sintaknya, with, buka kurung, plots, tutup kurung, titik 2, implicit plot, buka kurung, X kuadrat, ditambah Y kuadrat, sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, Y sama dengan negatif 10, tutup kurung, enter. Nah, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, tapi pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Contoh selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 X buka kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Untuk X dan Y anggota negatif 4,4. Maka ditulis with, buka kurung plots, tutup kurung titik 2, implicit plot, buka kurung 2, X kuadrat, ditambah Y kuadrat, tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 X kuadrat dikurangi Y kuadrat.
kurung, koma, X sama dengan negatif 5, X sama negatif 4, tutup kurung, enter. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, tetapi tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik-titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option 6 points. Nah, maka di sini bisa kita tambahkan, 6 points sama dengan 1000. Dan hasilnya maka akan sesuai dan nolnya akan titik 00 akan dilewati oleh grafik. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx, untuk setiap bilangan x di domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan. Nah, contohnya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Maka kita definisikan terlebih dahulu fungsinya, yaitu fx x lalu f negatif x f negatif x Nah, dari perintah ini tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Lalu, dengan menggunakan Maple, kita akan melihat grafik fungsinya, yaitu plot buka kurung x kuadrat tutup kurung. Nah, maka akan ditampakkan grafik fungsi yang seperti ini, sehingga tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Selanjutnya, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, contohnya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Definisikan dulu fungsinya. fx x pangkat 3 lalu selanjutnya negatif f x lalu negatif x. Nah, dari hasil perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif
X pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Nah, sedangkan grafik fungsinya yaitu plot x pangkat 3 akan terlihat seperti ini. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.